Terlepas dari upaya yang dilakukan R2 R3 untuk mendapatkan status penuh waktu, di sini kita tetap akan menyampaikan informasi berkaitan dengan aturan terbaru urutan optimalisasi serta penetapan 8 jabatan paruh waktu. Bapak Ibu sekalian, optimalisasi merupakan salah satu jalan untuk merubah status R2 dan R3 menjadi status R2 R3L, selain daripada keputusan Presiden dan penambahan formasi di setiap daerah. Nah, berikut kita akan tunjukkan aturan terbaru ya berkaitan dengan urutan optimalisasi dan penetapan 8 jabatan paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk masalah optimalisasi ini sudah kita singgung sejak awal bahwa ini adalah mekanisme penyelamatan rekan-rekan yang mendapatkan R2, R3 atau yang belum mendapatkan formasi untuk kembali mendapatkan formasi sisa ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah dibahas di Kepmenpan RB 347, 348, 349 tahun 2024, di mana di diktum ke-31 disebutkan dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Nah, dengan adanya mekanisme optimalisasi ini, kita masih menjadi tanda tanya kapan optimalisasi ini akan dilakukan. Dan di sini kita akan tunjukkan urutan dan kapan akan dilakukan setelah adanya Kepmenpan RB terbaru. Nah, ini adalah aturan terbaru yang mengatur tentang optimalisasi, di mana ini dijelaskan di dalam Kepmenpan RB 15 tahun 2025, di mana di diktum ke-8 dijelaskan dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi belum dijelaskan ya kapan akan dilakukan. Di sini hanya menyebutkan jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya. Namun di Kepmenpan RB terbaru yang 15/2025 ini sudah jelas disebutkan bahwa setelah dilaksanakan P3K tahap 2, di mana apabila setelah itu masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka kebutuhan itu dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Nah, ini sudah diatur urutan optimalisasinya siapa saja. Nah, kalau kita lihat di sini urutannya masih sama ya, Bapak Ibu, sesuai dengan urutan prioritas. Yang pertama, mereka nanti akan dicari dulu pelamar prioritas yang belum mendapatkan formasi, di mana untuk guru adalah lulusan P1 tahun 2021. Jika masih ada yang belum mendapatkan formasi akan diberikan kepada mereka. Atau kalau untuk nakes adalah bidan D4 ya. Bidan D4 yang belum mendapatkan formasi nanti akan diberikan kepada mereka. Namun dengan catatan jika kualifikasinya sesuai ya. Kalau tidak sesuai juga tidak bisa. Dan untuk pelamar prioritas ini tidak ada yang formasi teknis. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk XTHK 2. Nah, jika memang di sini sudah tidak ada lagi semuanya, baru dilihat XTHK 2 atau kode R2 yang belum mendapatkan formasi. Nah, tentu untuk XTHK 2 ini berlaku semua ya, baik guru, bidan maupun tenaga teknis. Kalau yang di sini tadi teknisnya tidak ada. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pelamar XTHK 2 ini yang belum mendapatkan formasi juga cukup banyak. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu nanti akan dilihat juga apakah kualifikasi ataupun jabatan yang dimiliki oleh R2 ini sama ya. Apakah sama atau tidak dengan formasi yang kosong. Jika formasinya tidak sama, maka tentu tidak dapat diberikan. Karena bahasanya di sini disebutkan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama ya. Nah, jika memang tidak ada lagi R2 yang dapat memenuhi formasi kosong itu, baru akan dilirik R3 ya, di mana pegawai yang terdaftar pada pangkalan database BKN. Yang R3-nya akan dilirik untuk dicocokkan apakah formasi kosong itu sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh R3. Kemudian sisa dari R3 ini nanti baru kepada non-ASN minimal 2 tahun dan baru kepada PPG ataupun lulusan prajabatan. Jadi jelas Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita pahami bahwa optimalisasi ini baru nanti dilaksanakan setelah selesai P3K tahap 2, di mana baru nampak sisa formasi yang sama sekali tidak ada pendaftar. Dan kedua adalah ini urutan-urutan sebagaimana layaknya urutan
prioritas P3K 2024. Kemudian Bapak Ibu, di ayat ke-19 dari Kemenpan RB 15 ini, jika setelah tadi dilakukan optimalisasi dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan, tetapi tetap tidak ada formasinya ataupun formasi sudah habis, maka baru dilakukan paruh waktu. Penetapan paruh waktu ini dilakukan untuk 8 jabatan ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian diktum 10 dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar di database BKN yang telah mengikuti CPNS tetapi gagal pada SKD dan SKB, maka ini juga nanti akan dijadikan paruh waktu. Jadi paruh waktu itu nanti akan diisi oleh yang pertama rekan-rekan P3K yang sudah mengikuti tahap 1 dan tahap 2 yang sudah menyelesaikan sampai dengan CAT. Sedangkan yang selanjutnya adalah mereka yang khusus yang pelamar database yang mengikuti CPNS tetapi juga sudah mengikuti tahapan CAT namun dinyatakan gagal di SKB dan di SKD, maka mereka juga akan dijadikan paruh waktu. Nah, apa saja 8 jabatan paruh waktu itu? Ini dijelaskan pada Kemenpan RB 16 2025. Di sini disebutkan jabatan untuk P3K paruh waktu itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan, ini jelas. Kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, kemudian jabatan pengelola umum, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Ini merupakan jabatan-jabatan untuk P3K paruh waktu. Meskipun keempat formasi ini ada pada P3K tenaga teknis. Nah, kalau kita hitung ini baru 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebenarnya 8 Bapak Ibu ya. Ini ya, tenaga guru dan tending ini dipisah. Di mana melihat bahwa ini dipisah, kita akan lihat ini pada edaran Mendagri yang terbaru juga yang berkaitan dengan penganggaran gaji P3K paruh waktu, di mana di sini telah dipisah ya menjadi 8 pos pembayarannya, nomenklatur pembayarannya, di mana di sini kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana disebutkan di sini khusus untuk guru sendiri, kemudian untuk tenaga kependidikan sendiri, kemudian kesehatan, tenaga teknis, kemudian pengelola umum operasional, jabatan operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, ini adalah 8 jabatan paruh waktu yang akan diberikan kepada rekan-rekan. Tentu saja nanti gajinya menyesuaikan ya dengan 8 jabatan ini, karena ini kualifikasi pendidikannya juga berbeda. Ada yang mulai SD sampai dengan tingkat S1. Namun kita tetap berharap sebelum sampai pada tahapan optimalisasi ini akan ada kebijakan-kebijakan yang dapat merubah status R2, R3 Bapak Ibu menjadi full waktu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan itu adalah berkaitan dengan penambahan formasi yang akan kita bahas pada video berikutnya, dan juga terkait kebijakan keputusan Presiden ya agar bisa merubah status paruh waktu menjadi full waktu demi menghargai pengorbanan dan pengabdian rekan-rekan honorer selama ini. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.